dan competitive dynamics. Ini adalah tujuan dari perkuliahan kita hari ini. Kemudian kita masuk ke dalam bagan framework dari di mana kita berada dan apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di dalam strategic management process, kita sudah pelajari di chapter 2 dan chapter 3 mengenai external environment dan internal environment, yang mana external environment dan internal environment itu menentukan kepada apa yang menjadi objektif bagi perusahaan. Saat ini Anda ada di mana dan ke depan Anda akan kemana, objektif Anda. Setelah itu baru kita terjemahkan ke dalam business level strategy yang kemarin kita sudah bahas, di mana di dalam business level strategy kita menentukan apa yang menjadi target market kita, segmen target kita, yang mana value proposition yang kita berikan harus sesuai dengan needs and wants mereka. Kemudian bagaimana kita menentukan dari 5 strategi business level berdasarkan skopnya, berdasarkan inovasinya, melihat kepada cost leadership differentiation. Untuk yang skopnya kecil, fokus cost leadership dan fokus differentiation. Dan yang berintegrasi, kita kepada integrated cost leadership dan differentiation. Nah, kemarin kita sudah sampai membahas di level business level strategy. Dan di chapter ini kita masuk kepada competitive rivalry dan competitive dynamic, yang mana ini merupakan tactical level. Tactical level dalam rangka mencapai objektif dari company. Apa yang saya maksud dengan tactical level di sini? Jadi kalau strategi business level kita adalah cost leadership. Bagaimana kita akan mencapai cost leadership tersebut? Tentu kita perlu mengurangi biaya. Ada mencari low cost supplier. Tentu itu harus kita temukan, low cost supplier, agar bisa mendapatkan cost leadership di dalam produk yang kita berikan. Atau kita mau diferensiasi. Tentu kita harus membuat produk yang mana target market kita mau membayar dia at premium. Nah, apa kira-kira taktik yang harus kita lakukan? Kalau yang di cost leadership, misalkan kita harus mencari supplier yang harganya termurah. Kemudian kita mengurangi biaya operating cost. Kita mengurangi biaya overhead. Kita mengurangi biaya electrical dan lain sebagainya. Sehingga bisa dihasilkan sebuah produk yang memiliki value cost leadership. Atau juga diferensiasi. Apakah kita perlu hire product manager yang memiliki kemampuan mumpuni, atau R&D manager yang memiliki inovasi yang kuat, dan lain sebagainya, sehingga bisa kita dapatkan sebuah produk yang memiliki diferensiasi yang tinggi, yang mana target market kita bersedia untuk membayar at premium. So, di dalam chapter ini kita akan lebih membahas ke dalam tactics, dalam sebagai turunan dari level strategi yang sudah kita terapkan di awal. Dari 5 itu. Bagaimana sekarang taktiknya? Alright. Jadi di dalam chapter 5 ini, kita akan membahas mengenai 6 content area, yaitu competitors, competitive rivalries, competitive behavior, competitive dynamics, market commonality, resource similarity, competitive actions, competitive response, kemudian factors yang mendrive competitive actions,
factors yang yes. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Oke. Pronto jelas, Pak. Dan kemudian factors yang mempengaruhi competitive response. Dan bagaimana terciptanya competitive dynamics secara slow, fast, dan standard cycle, secara cycle-nya. Alright, kita mulai. Kita mulai dari konten yang pertama. Competitors, competitive rivalry, competitive behavior, dan competitive dynamics. So, saya ambil sebagai ilustrasi competition in recession. Jadi seperti saat ini, dalam kondisi resesi seperti saat ini, ya. Competitive rivalry itu often terjadi atau meningkat during recession. Karena consumers changing their buying behavior. Ya. Sekarang kita udah nggak lagi belanja offline, kita belanja online. Sehingga toko-toko di market di Blok M Square pada tutup, pada jual, sepi pengunjung. Ya. Carrefour atau Transmart jadi satu lantai. Satu lantai di atas kayaknya mau dikosongin karena sewanya mahal. Jadi bad times happen, shit happens. Ya, dan customer changing their buying behavior. Sehingga terjadi competitive rivalry yang semakin berat. Ya. Kenapa competitive rivalry semakin berat? Karena target marketnya sama. Target marketnya sama, food and groceries customer. Sementara yang belanja offline makin sedikit. Dan sehingga akibatnya ketika buyer semakin turun, competitive rivalry-nya semakin meningkat. Kemudian sehingga para perusahaan looking for ways untuk escape dari negative environment, dari negative externalities. Bagaimana caranya? Mereka mulai omni-channel. Mereka mulai jualan online sekaligus offline. Sebelum akhirnya mereka totally online, ya, dan meninggalkan offline. So, sehingga terjadi fenomena. Kenapa di zaman sekarang masih ada yang jualan offline? Itu menjadi fenomena. Karena new normalnya adalah jualan secara online. So, terjadi competitive rivalry karena buyer yang beli secara offline semakin turun. Dan antara 5 food and groceries company, apa aja itu? Transmart, apalagi? Giant, apalagi? Lotte Mart, Pak. Lotte Mart, apalagi? Apa? Giant, Pak. Hypermart, Grand Lucky, ya. Ini semuanya adalah para pemain besar di dalam industri food and groceries, dan mereka mengalami rivalry yang sangat berat saat ini, ya, di mana buyer semakin menurun jumlahnya dan mereka mengharapkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Ya. Kemudian contoh yang kedua adalah misalkan bottle water, ya, bottle water, Aqua, ya. Siapa sekarang? Sorry, jangan Aqua lah, yang lebih menarik lagi. Marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, apalagi Lazada, Blibli, Bukalapak, OLX, ya, OLX kecil. Mereka itu adalah competing to each other. Ya, 5 pemain besar nih, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, top 5. Mereka competing to each other, ya. Buyer mulai shifting ke online. Mereka mulai melakukan competitive actions, ya. Ada Shopee free ongkir, Lazada 888 itu Shopee, ya. Bukalapak dan lain sebagainya. They have a lot of competitive actions dalam rangka
untuk mencapai competitive advantage, mencapai above average return. Ya, terjadi kompetisi rivalry yang sangat ketat. So itu contoh-contoh terhadap competitive rivalry. Ya, di dalam resesi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Siapa yang diuntungkan dalam kondisi pandemi dan resesi saat ini yang bergabung dua? Satu, industri marketplace itu diuntungkan. Food and groceries going down, ya. Kemudian fashion going down. Siapa lagi yang naik saat ini? Telekomunikasi. Telecommunication, ya. Telkom, Indosat naik. Kemudian yang turun industri apa yang turun saat ini? Entertainment, ya. Entertainment naik, entertainment naik, Netflix naik, YouTube naik, apalagi naik gitu ya. Yang turun apalagi sekarang? Transportasi, Pak. Transportasi naik. Transportasi turun ya. Transportasi turun. Logistik yang naik, Pak. Apa? Logistik yang naik. Logistik yang naik. Logistik, ekspedisi naik, ya. Jadi ketika secara terjadi negatif externalities yang besar kepada mereka, negatif externalities yang lebih besar daripada positif, rivalry di dalam semakin berat. Karena mereka ingin mencapai competitive advantage, mereka mencapai above average return. Sementara kondisi eksternal membuat mereka bayarnya semakin sedikit. Karena orang nggak mau naik bus, orang nggak mau naik kereta api, nanti lebaran nggak boleh pulang kampung, selama 2 minggu jalan tol ditutup, mereka perusahaan transportasi nggak dapat duit. So, mengakibatkan semakin beratnya kondisi. Karena di dalam kondisi pandemi ditambah resesi, ditambah policy negara yang melarang orang mudik. Ya. So, dengan orang yang sedikit, mereka harus survive dan mencapai above average return. Sehingga banyak terjadi competitive actions, response, ya, yang sangat dynamics. Itu preambul saya untuk kuliah hari ini. Kemudian, apa yang dimaksud dengan competitors? Competitors adalah perusahaan yang beroperasi di market yang sama, di food and groceries, electronics. Jadi di masing-masing industri, they are operating in the same market, offering similar products, sama-sama jual pulsa, sama-sama jual makanan, dan targeting similar customer. Sama-sama mentargetkan kita, ya, orang-orang yang masih belanja secara offline atau orang-orang yang masih belanja secara online. Itu mereka adalah kompetitor. Untuk food and groceries, tadi kita sudah sebutkan. Untuk entertainment, kita sudah sebutkan siapa para pemain di sana, yang firms yang operating di dalam. Jadi itu kurang lebih di dalam masing-masing industri ada top 5. Jadi kalau kita lihat itu dia bersifat secara agnostik. Kalau kita melihat perilaku kepada 5 perusahaan, kita melihat secara market secara agnostik. Tapi kalau kita melihat hanya satu perusahaan yang menjadi acuan Anda, itu disebut dengan case study. Jadi hati-hati di dalam Anda buat tesis. Kalau Anda mau membuat model yang sifatnya agnostik, Anda minimal harus pakai 5 pelaku bisnis di dalam industri tersebut. Sehingga Anda bisa mendapatkan model yang mewakili industri. Kalau hanya satu, disebut case study. Jadi itu, that's it, what we call competitor. Kemudian, yang kedua adalah competitive rivalry. Apa yang dimaksud dengan competitive rivalry? Competitive rivalry adalah competitive actions dan competitive response yang terjadi antara kompetitor tersebut. Mereka bersaing di antara sesama mereka untuk mendapatkan posisi market yang menguntungkan. Ya. Apa saja competitive actions yang mereka ambil? Ketika dia memilih segmentasi A, itu sudah disebut dengan competitive action. Karena ketika mereka misalkan dari segmentasi A, kemudian mereka switch ke segmentasi B, itu sudah competitive action. Mengambil segmentasi yang baru untuk produk mereka. So they create new market.
Atau competitive action ketika mereka luncurkan produk baru. Ketika sekarang orang beli rinso mahal yang sekilo, sekarang dibikin rinso sachet. Sehingga orang kalau mau cuci beli rinso sachet saja yang harga 1.000 gitu ya. Jadi sehingga mereka tidak terlalu berat dalam kondisi resesi saat ini. Jadi atau beli produk yang lebih kecil kemasannya. So itu disebut juga dengan competitive actions dalam rangka mencapai posisi market yang masih menguntungkan bagi mereka. Yang ketiga adalah competitive behavior. Apa yang dimaksud dengan competitive behavior? Yaitu set of competitive action dan competitive response yang perusahaan ambil untuk membangun atau mempertahankan competitive advantage mereka atau to improve their market position. Jadi competitive rivalry adalah ongoing, artinya yang masih terjadi. Competitive behavior adalah keseluruhan competitive action dan competitive response yang diambil oleh perusahaan untuk mempertahankan mereka punya competitive advantage. Yang mana kalau competitive advantage-nya high, maka dia bisa mencapai above average return. Kalau competitive advantage-nya dia low, maka dia below average return. Kalau dia mid competitive advantage, maka dia mendapatkan hanya average return. So, competitive behavior adalah set seluruh kesatuan dari competitive action dan competitive response. Kemudian multi-market competition. Multi-market competition adalah perusahaan-perusahaan yang competing to each other di dalam beberapa produk atau geographic market. Misalkan kayak marketplace. Marketplace itu dia ada di berapa industri? Ada di berapa industri kira-kira? Satu marketplace. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Marketplace itu dia bertarung di dalam berapa industri? Seluruh industri. Mobil dia jual, sabun dia jual. Betul tidak? Betul, Pak. Jadi Betul, Pak. all kategori, multi market competition. Ya. Jadi showroom mobil dia nggak cuma bersaing antar showroom, dia juga bersaing dengan Tokopedia, bersaing dengan OLX, bersaing dengan juga yang spesifik Carmudi. Jadi dia terjadi multi market competition. Perusahaan itu competing one another in several product or several geographic markets, ya, several products. Dia si Tokopedia bertarung di semua industri. Bukalapak juga bertarung di semua industri. So that is what we call multi-market competition. Dan kemudian competitive dynamics adalah total set of actions dan response dari seluruh firms, seluruh perusahaan, ya, yang competing within the market. Sementara tadi yang competitive behavior adalah seluruh action dan respon dari sebuah perusahaan. Kalau competitive dynamic adalah seluruh action dan respon dari seluruh perusahaan yang competing di dalam market. Apakah di food and groceries, apakah di electronics, dan lain sebagainya. So, bagaimana framework-nya from competitors to competitive dynamics? Ya. Jadi kompetitor, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli, mereka engage in competitive rivalry. Oh, mereka bersaing tuh. Ada yang bikin Lazada Happy Sale, Midnight Sale, Shopee 888, Tokopedia BTS, dan lain sebagainya. Bukalapak apa ya? Saya nggak tahu. Bukalapak. Nah, terjadi competitive rivalry. Ada action, ada response.
Yang mana kenapa itu terjadi? Karena masing-masing perusahaan ingin gain advantageous market position. Saya mau jaga market share saya harus kasih action terus. Begitu ada yang kasih action, si Lazada respon, gua kasih Blibli respon, gua kasih free ongkir. Wih, terus si Shopee kasih respon 888. Terjadi upaya untuk gaining advantageous market position. Bagaimana caranya? Melalui competitive behavior dari per masing-masing perusahaan. Menggunakan competitive actions mereka dan melakukan competitive response atas actions yang dilakukan oleh perusahaan lain. Dan bagaimana resultnya? Terjadi competitive dynamics. Yang mana competitive dynamics adalah seluruh competitive actions dan response yang dilakukan oleh semua perusahaan ini yang berkompetisi di dalam market tertentu. So this is the flow of from competitors until competitive dynamics. Kapish? Pronto, Pak. Questions? Not yet, Okay. Pak. Not yet. Alright. Kemudian kita masuk kepada market communality dan resource similarity sebagai building blocks yang memisahkan dalam melakukan analisa kompetitor. Sorry. Oke. Jadi, sebentar. Model of competitive rivalry. Jadi, semua company melakukan competitive actions dan melakukan competitive response atau reactions. Ya. Seluruh perusahaan itu rata-rata mutually interdependent. Dan level of rivalry itu dynamic dan kompleks. Ya, sifatnya dynamics dan sekaligus kompleks. Foundation untuk successfully building dan using capabilities dan core competencies itu agar dalam rangka mencapai competitive advantageous market position. Nah, bagaimana sequence dari event untuk competitive rivalry ini? Kita lihat berdasarkan competitive model of competitive rivalry. Jadi competitive rivalry, untuk memahami competitive rivalry kita perlu melakukan yang disebut dengan competitive analysis berdasarkan market communality dan resource similarity. Apa yang dimaksud dengan market communalities? Market communalities. Market communalities adalah setiap industri itu memiliki various market which can be subdivided into segments. Oke, forget it. Jadi market communality adalah ketika sebuah perusahaan bersaing dengan perusahaan lain, kemudian dia memiliki produk atau jasa yang sama. Nah, ada berapa banyak produk atau jasa yang sama antara perusahaan tersebut? Itu disebut dengan market communalities. Ya, jadi dia punya itu products ya. Yang kedua adalah target marketnya, segments. Segmen dibagi 5 misalkan. Jadi apakah Anda memiliki market communalities? Jadi kita ternyata mentargetkan kepada segmen yang sama atau persona yang sama atau profil segmen yang sama.
Ya, sehingga ketika kita memiliki target terhadap segmen yang sama, maka maka tingkat rivalry-nya semakin tinggi. Ya. Karena kita marketnya common. Ya, sama. Seberapa sama? Ya. Ada irisan. Oke, yang ini enggak segmen Anda. Jadi kalau kita misalkan lihat, ya, saya kasih ilustrasi deh supaya ada gambaran. Oke. Ini kita fill-nya no fill. Kemudian copy paste. Oke. Ini perusahaan A. Ini perusahaan B. Dia ada di tengah-tengah yang irisan, di mana ini adalah marketnya sama. Nah, ada perusahaan yang commonality-nya tinggi. Jadi dia itu kayak begini nih. Nah, ini commonality tinggi. Ada yang commonality-nya sedang. Ada yang commonality-nya rendah. Nah, jadi antar industri atau antar company, mereka seberapa besar market commonalities-nya. Semakin besar, maka rivalry-nya semakin tinggi. Semakin kecil, maka rivalry-nya semakin rendah. Yang kedua adalah resource similarity sebagai competitor analysis. Seberapa besar resources similarity dari resources yang dimiliki oleh para pelaku bisnis. Kalau resourcesnya sama, ya, dan resourcesnya kecil, yang sama, itu akan menyebabkan pengaruh kepada rivalry. Semakin tinggi kemiripan resource, maka rivalry semakin tinggi. Semakin rendah resource similarity-nya, maka rivalry-nya semakin rendah. Alright. So far so good. Kapis? Pronto, Pak. Pronto. Oke. Sekarang setelah kita dapatkan market commonality dan resource similarity. Jadi ada yang commonality-nya tinggi dan resource similarity-nya tinggi juga, sehingga terjadi rivalry yang sangat berat. Ya. Bukalapak, Tokopedia, itu market commonality-nya sama persis. Resource similarity-nya kurang lebih juga sama persis. Di 5 company itulah. Itu kompetitif rivalry-nya tinggi sekali. Yang kedua masuk kepada driver of competitive behavior. Apa sih yang menyebabkan sebuah perusahaan itu ingin melakukan competitive action, ya, ingin melakukan competitive action. Jadi competitive behavior itu adalah si perusahaan, kan, set of competitive action dan competitive response dari sebuah perusahaan. Apa yang mendasari mereka? Ada 3 hal. Yang pertama adalah awareness. Yang kedua adalah motivation, dan yang ketiga adalah ability. Apa yang dimaksud dengan awareness? Mereka aware. Ya, rasanya di sini ada nih, supaya kita nggak ngulang lagi. Mereka aware bahwasanya itu kalau jadi mereka aware terhadap apa yang menjadi competitive action yang dilakukan oleh pesaing mereka. Ada awareness. Wah, si Shopee kasih program free ongkir nih. Ada awareness di sana. Oh, si Lazada lagi 888 midnight sale. Oh, Tokopedia lagi bisa COD dan lain sebagainya. Ada awareness, ya, terhadap competitive actions dari para pesaing mereka yang utama. Ya. Kemudian setelah awareness, yang kedua adalah motivation. Ya. Ada motivasi dari mereka. Oke.
eh, motivasinya adalah untuk merespon action tersebut. Kalau saya nggak lawan nih, market share saya bakal dia ambil. Dia bakal take over saya punya customer. Jadi ada timbul motivasi. Gua harus pertahankan gua punya posisi. Jangan sampai posisi gua turun dari market. Harus muncul motivasi. Yang ketiga, ability. Mereka punya capital, kita setiap company ada scarcity of capital. Apakah capital mereka cukup untuk bakar uang demi menjaga market share? Ya, kayak yang dilakukan oleh Bukalapak. Ya, bakar duit terus tuh. Ya, harga murah terus, bakar duit terus. Ya. Sehingga dengan bakar duit tersebut mereka bisa allow competitive response. Ya. Mereka bisa merespons terhadap competitive action yang dilakukan oleh Tokopedia, dilakukan oleh Shopee, dilakukan oleh Lazada. Kalau enggak, saya bakalan drop nih peringkat. Nah, jadi mereka memiliki scarcity, mereka memiliki capital yang cukup, ability, dan resources yang memadai yang untuk merespon kepada competitive actions. Kemudian tadi sedikit kompetitor analisis saya belum bahas. Bahwasanya ketika kita berdasarkan market commonalities dan resource similarity, yang market commonality high dan resource similarity-nya high, maka dia ada di kuadran 1. Ini high competitive rivalry. Kemudian yang high dan resource similarity-nya low, ini dia contohnya. Oke. Kemudian yang market commonality-nya low, similarity-nya tinggi, persaingannya di sini. Kalau yang low dan low, competitive rivalry-nya rendah sekali. Ini competitive rivalry tinggi, tinggi banget, tinggi, sedang, rendah untuk competitive rivalry-nya berdasarkan competitor analysis. Kemudian kita balik ke framework. Nah, setelah kita tahu competitive rivalry kita tinggi, kita melihat awareness kita cukup tahu semua, motivasi kita highly motivated, kita mau hajar itu Bukalapak, ability duit cukup. Kemudian kita masuk kepada likelihood interfirm rivalry. Bagaimana rivalry antar companies? Likelihood of attack. Bagaimana kemungkinan kita melakukan attack? Dan bagaimana kemungkinan kita melakukan response? Untuk melakukan attack, ada 3 hal yang diperhitungkan. Pertama adalah first mover incentives. Yang kedua adalah organizational size. Dan yang ketiga adalah quality. Apa yang dimaksud dengan first mover incentive? Alright. First mover incentives adalah kondisi di mana sebuah perusahaan take initial competitive actions. Yang pertama, inisial, mengawali competitive actions. To build or to defend. Dia punya competitive advantage. Ya, agar tetap menghasilkan above average return. Atau improve dia punya market position, market share, share of wallet. Ya, berapa dia punya share of wallet? Dia harus pertahankan. Ya, sebelumnya dia 10%. Tiba-tiba ini masuk pemain baru dengan harga murah, dia harus pertahankan posisinya dia sebagai pemiliki pasar pangsa pasar 10%. Ya. Jadi first mover incentives adalah initial actions yang dimulai untuk mempertahankan kita punya posisi market. Dan kita harus really memiliki available resource, ya, baik secara kapital, machinery, ya, atau 5M, manning, money,
manning, money, minutes, dan yang terakhir manning, money, minutes, dan orang. Man orang, mesin, money duit, minutes waktu, satu lagi monitor, saya lupa. Oke, no worries. Jadi kita harus memiliki resource yang available untuk melakukan first mover incentives, first mover actions, ya, competitive actions sebagai first mover. Artinya kita yang pertama. Ya. First mover incentives itu biasanya dibuat melalui superior research. Ada research yang superior di dalamnya. Jadi Anda ingin mengetahui rahasia langit atau rahasia dari big data yang Anda miliki. Ini big data ini ngomong apa? Ada superior research di sana. Sehingga Anda mengambil competitive actions. Dan trend tend to be aggressive and willing to experiment with innovations. Jadi rata-rata sekarang itu bermain dengan inovasi, ya. Ada artificial intelligence, ada machine learning, ya. Ada Internet of Things, ya. Sehingga sekarang muncul fintech sebagai first mover. Kita ambil contoh fintech. Ada face recognition, ya. Ada GPS tracking dan lain sebagainya. So it tends to be to experiment with innovations dan take higher risk. Dia berani ngambil resiko yang tinggi. Kemudian first mover itu juga allocate dia punya dana kepada product innovations, advertising yang agresif, ya. Mereka bikin campaign di mana-mana, pakai influencer A, influencer B, ya, dan advanced research and development, ya. Mereka meng-hire data scientist terbaik dari seluruh pelosok negeri untuk mengolah data yang mereka miliki. First mover can gain customer loyalty karena mereka yang pertama yang membuat. Jadi keuntungan dari first mover adalah karena ini yang pertama kali Pertamax mereka bikin produk, bikin aplikasinya, sehingga basis pelanggannya paling depan, paling unggul, paling rame gitu ya. Karena yang pertama sehingga loyalty customernya dapat banget. Yang komit untuk membeli produk dan services dari perusahaan tersebut karena dia yang pertama, ya. Dia wanita pertama yang Anda cintai, itu keuntungannya dia besar sekali karena dia yang pertama gitu. Kemungkinannya besar sekali. Jadi first mover can gain customer loyalty. Nah, selain first mover, kita bahas nanti. Yang kedua adalah organizational size. Ya. Ada small firm, ada large firm. Jadi kalau Anda likelihood of attack. Jadi salah satunya adalah first mover incentive. Anda serang karena Anda mau jadi first mover. Actions. Anda mengambil competitive actions. Kemudian yang berdasarkan Anda sebagai first mover. Yang kedua adalah Anda berdasarkan organizational size. Apakah Anda perusahaan besar atau perusahaan kecil? Ya. Nah, kalau kita perusahaan kecil, ya, perusahaan kecil itu dia ibarat kapal, ya. Dia manuvernya cepat, manuvernya gampang. Nggak terlalu seperti kapal induk. Kapal induk kalau mau belok itu sekian derajat itu berat banget kapal induk. Tapi kalau speedboat dia bisa zigzag gitu ya, dia bisa bermain. Nah,
Small firms dia rely on speed dan surprise. Faktor surprise-nya tinggi sekali. Jadi faktor speed and surprise-nya dia tinggi sekali untuk mempertahankan dia punya competitive advantage. Ya. Dan dia dengan gampang membuat competitive actions. Kemudian yang kedua adalah large firm. Large firm dia seperti kapal induk. Ya. Often have a greater likelihood to initiate competitive and strategic actions over time. Dia cenderungnya juga greater likelihood to initiate competitive and strategic actions. Oke, tinggi. Tend to rely on limited variety of competitive action. Tapi dia limited, nggak terlalu diverse. Jadi dia limited variety dari competitive actions, ya, yang mana ultimately reduce their competitive success. Karena kalau dia terlalu banyak competitive actions, dia khawatir itu akan mengurangi, reducing their potential profitability, ya, karena dia bawa orang pasukan banyak. Kalau pasukan banyak ini nggak dikasih makan, ya, kacau. Jadi mereka bebannya lebih berat. So, berdasarkan organizational size. Yang ketiga adalah berdasarkan quality. Competitive actions itu bisa berdasarkan product quality ataupun service quality. Misalkan dari product quality, kita bisa include competitive action kita dari sisi performance, dari sisi fitur, kita tambah fitur baru dari produk kita. Itu sudah competitive actions. Kita tambah durability-nya. Kita mainkan performance-nya, kita mainkan serviceability-nya. Ya. So, seperti misalkan, dulu Pajero, ada mobil 4x4, misalkan. Land Cruiser 4x4, dan Hilux 4x4. Land Cruiser dia dari sisi durability, ketahanannya, sehingga gardannya itu gardan yang stiff, ya. Kemudian Toyota membuat competitive actions dengan merubah dari sebelumnya durability atau Fortuner dulunya awalnya dia durability yang dia offer. Ya, kekuatan 4x4-nya dia yang stiff. Kemudian sekarang dia melakukan competitive actions, dari durability dia ganti menjadi conformance. Dia rubah menjadi perkeong di belakang, sehingga kenyamanan yang dia berikan. Terjadi perubahan competitive actions dari durability ke conformance, ya, kenyamanan. Sehingga pesaingnya mereka, Toyota, pesaingnya Mitsubishi, kemudian Daihatsu dan lain sebagainya, yang bermain di durability, kemudian pangsa pasar mereka tergerus karena tertarik dengan conformance yang ditawarkan oleh New Fortuner. Ya. Kalau yang gardannya keras itu yang VNT yang lama, itu dia gardannya kuat 4x4-nya. Memang dibuat untuk durability. Kalau untuk jalan berat, ya itu betul-betul diandalkan lah ya. Yang sekarang dia lebih ke conformance. Walaupun 4x4 tapi dia udah pakai perkeong. Jadi conformance. Mengurangi durability tapi meningkatkan conformance. Ada competitive actions. Sehingga kemudian yang dari Hilux Daihatsu TAF pada pindah ke Fortuner, ya, 4x4-nya Daihatsu pindah ke Fortuner, sehingga kemudian
Mitsubishi mengeluarkan produk baru, Pajero, New Pajero Sports, yang juga menjual conformance, juga pakai perkeong. Sehingga sama-sama ada competitive response yang diberikan terhadap competitive actions yang dibuat oleh Toyota. So, bermain competitive actions bisa dari product quality ini. Berdasarkan performance dimainkan, fitur, flexibility, durability, conformance, dan serviceability. Begitu juga dengan dengan service quality. Jadi kalau kita service quality itu bisa berdasarkan timeliness, courtesy, consistency, convenience, completeness, accuracy. Ya, jadi ketika kita switching paradigm dari convenience kepada accuracy, itu juga menjadi competitive actions. Ya. Oke, so itu yang likelihood of competitive actions. Berikutnya, likelihood of competitive response. Apa yang menjadi dasar bagi response? Yang pertama adalah type of competitive actions-nya. Competitive action-nya tipe apa ini? Yang kedua adalah bagaimana ini mengganggu reputasi dari perusahaan. Dan seberapa besar itu mempengaruhi kepada pasarnya dia. Jadi kalau kita lihat secara likelihood of competitive response. Pertama adalah type of competitive actions yang dilakukan. Apakah ini sifatnya dia menyerang dengan kuat atau sedang atau lemah? Ya. Apakah ini mempengaruhi secara signifikan atau tidak signifikan? Apakah competitive actions-nya itu efektif atau tidak efektif? Jadi, so we try to identify what type of competitive actions yang dilakukan oleh kompetitor kita. Yang kedua adalah our reputation. Ya, apakah ini memberikan negatif externalities kepada kita? Ya, negatif externalities itu adalah terjadinya penurunan penjualan diri kita. Bottom line kita terjadi penurunan, sales kita terjadi penurunan. That is what we call terjadinya negatif externalities. Kenapa disebut dengan externalities? Karena ini adalah faktor eksternal dari tindakan yang dilakukan oleh kompetitor, sesuatu di luar kontrol kita. Jadi disebut dengan negatif externalities. Apakah itu mempengaruhi kepada reputasi kita? Ya, reputasi bisa apakah menjadi negatif karena behavior dari competitive behavior dari kompetitor kita. Kemudian yang ketiga adalah dependence on the market. Ya, seberapa besar revenue yang kita generate berawal atau derive dari market yang diberikan competitive actions tersebut oleh kompetitor kita. Kalau ternyata marketnya itu adalah dominan adalah pasar kita, dan pasar kita itu dicekokin habis-habisan sama competitive action yang dilakukan oleh kompetitor kita, maka itu akan mempengaruhi kepada bottom line perusahaan kita. Seberapa besar profile market itu dia similar dengan yang kita miliki. Semakin similarity-nya semakin tinggi, maka akan semakin memberikan tekanan rivalry yang semakin tinggi kepada kita. So finally, if the action significantly strengthen atau itu strengthen atau weaken terhadap posisi kompetitif kita. Kalau dia weaken, maka kita harus pikir untuk melakukan competitive response. Right. Kemudian apa yang menjadi outcomes
dari ini semua. Yang pertama adalah market positions. Dan yang kedua adalah financial performance. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan market position? Oke. Apa yang dimaksud dengan market position? Market position adalah share of wallet kita. Berapa besar share of wallet kita dibandingkan dengan top 5? Ya. Misalkan kita 10%, top 5 adalah 90%. Jadi kita menguasai 10% dari total pangsa pasar dari top 5 companies yang tertinggi di industri. Ya. Apakah sesuai dengan objektif kita? Anda objektifnya ingat, setelah eksternal dan internal ketahuan, objektifnya adalah menentukan seberapa besar market share kita. Ya. Bila market share kita turun, ketika kita kontrol, monitor, maka apakah kita perlu melakukan competitive response? Apakah itu mengganggu reputasi kita sebagai pemegang market share atau share of wallet paling tinggi 10%? Kalau outcome-nya adalah setelah kita melakukan competitive action dan respon, maka bisa saja market position kita bertahan di 10%. Atau lebih tinggi, karena memang objektif kita mencapai 12%. Atau malah karena kita tidak melakukan apa-apa, maka market position kita menjadi turun. So, outcome-nya adalah market posisi kita turun atau tetap atau naik. Yang kedua, outcomes-nya adalah financial performance, bottom line. Bottom line itu adalah net income. Apakah setelah Anda lakukan competitive response, Anda melakukan competitive action, respon, dan itu terjadi secara iteratif, berulang-ulang. Bagaimana ujungnya financial performance Anda? Apakah Anda bisa mempertahankan sales Anda? Apakah bottom line Anda masih tinggi, net income Anda masih cukup, masih tinggi? Apakah overhead Anda bisa tertutupi, dan sebagainya. So, this is, setelah itu baru dia looping balik ke posisi awal sebagai feedback. Oh, ternyata market position kita turun, financial performance kita turun. Kita looping kembali. Oke, kita analisa lagi competitor analisisnya. Commonality kita sama dia tinggi. Oke. Similarity kita tinggi. Oke. Awareness kita udah paham. Motivationnya, ability dapat. Oke. First mover. Apakah kita ketika kita first mover, misalkan musuh kita ternyata adalah first mover, maka kita harus pikir sebagai second mover, ya, atau late mover. Apa yang dimaksud dengan second mover? Second mover, jadi dia mempelajari kepada sebagai customer reaction kepada produk inovasi yang dilakukan oleh first mover. Dia belajar dari mistakes yang dilakukan oleh first mover dan reduce its risk menggunakan apa yang disebut dengan metodologi ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya. So, second mover melakukan teori ATM. Dan dia kemudian take advantage of time to develop proses dan technologies yang lebih efisien daripada si first mover. Ya. Dan biayanya lebih murah. Oke. So, tapi dia tidak mungkin mendapatkan keuntungan yang di atas first mover. Karena first mover dia sebagai yang pertama, pionir. Pasti dia yang memiliki benefit yang terbesar. Yang berikutnya adalah kalau kita bukan di second mover, kita adalah di late mover. Ya, late mover respon kepada market opportunity only after considerable time has elapsed, setelah yang pertama dan yang kedua. Sebagai late mover, ya. Any success achieved will be slow. Ya. Pelan. Dan juga lebih rendah daripada si first mover dan second mover secara keuntungan. Oke. So,
Maka itulah yang menjadi prosesnya. Dan kemudian outcomes-nya adalah mempertahankan market position atau meningkatkan dan meningkatkan financial performance. Alright, so far so good. Kapis? Untuk Pak. Any questions? Contoh. Any questions? No questions? Alright, saya lanjutkan. Kemudian masuk ke dalam competitive dynamics. Jadi competitive dynamics dibagi atas 3 market. Ada slow cycle market, ada fast cycle markets, dan ada standard cycle markets. Apa yang dimaksud dengan slow cycle markets? Slow cycle market adalah cenderungnya seperti market yang mana competitive advantage yang dimiliki perusahaan itu terjaga dalam waktu yang lama, yang mana barang itu sangat susah sekali ditiru, dan kalaupun mau ditiru mahal sekali biayanya. Ya. Yang kedua adalah jadi kenapa ini bisa terjadi? Ya. Karena inovasi yang dilakukan sangat tinggi sekali. Seperti contohnya apa ya? Apple barangkali. Itu masuk ke dalam slow cycle markets. Market in which the firm competitive advantage are shielded. Nggak bisa ditiru itu. Apple Store. Ya, aplikasinya. Siapa yang mau ngelawan Apple gitu ya? Jadi, siapa yang mau pakai platform yang sama untuk membuat produk? Cuma Apple. Dan dia stand alone di sana. Blue Ocean Strategy. Ya, bukan Red Ocean Strategy. Kemudian, yang kedua adalah fast cycle market. Suatu market in which the firm capability are not shielded from imitation. Dan imitation itu terjadi rapid dan murah. Ya. Jadi, gampang ditiru. Begitu ada, Cina langsung buat. Dijual di Alibaba, tinggal import, selesai, murah. Ya. Jadi fast cycle market contohnya adalah yang fast cycle market yang gampang ditiru. Ya, semua juga gampang ditiru ya. Mostly all products ini itu sekarang semua bisa ditiru oleh China. Itu disebut dengan fast cycle market. Karena competitive advantage yang dimiliki oleh perusahaan itu nggak waktu lama. Oh, sekarang dia punya produk apa yang lucu yang dia punya? HP Android lah misalkan. Ya. Wah, ini udah bisa kameranya 4.000 pixel gitu. Belum ada. Besoknya Samsung bikin 5.000 pixel. Besoknya lagi yang ini bikin 6.000 pixel. Jadi dia fast cycle market, cepat banget. Jadi fitur yang dimiliki cepat obsolete. Nah, digantikan oleh produk yang lain. Kemudian yang ketiga adalah standard cycle markets. Markets where firms competitive advantage itu moderately shielded dari imitasi. Dan untuk melakukan imitasinya itu moderately costly. So, itu disebut dengan standard cycle markets. Alright, that is on chapter 5. Any questions? Ada pertanyaan? Any questions? Pak, izin bertanya. Yes. Berkaitan mengenai yang terakhir Pak, competitive dynamics, how to separate gitu ya Pak ya. Ini tipikal yang standar sama ini tipikal yang fast. Kadang-kadang kan batasan antara
antara fast sama standar ini kan beti-beti Pak, beda-beda tipis. Nah, ini mohon berkenan untuk memberikan arahan Pak. Oke. Alright. Saya ambil yang fast cycle market. Yang fast cycle market kita udah lihat ya. Jadi apa yang membedakan fast cycle market dan standard cycle market? Dari sisi period of competitive above average return yang mereka miliki. Kalau yang dari sisi pendekatan pertama adalah dari sisi waktu. Slow cycle markets, ya, sampai sekarang itu project Avanza Xenia masih running kan? Ya, itu slow cycle markets dari tahun 99 ketika saya tahun 2001 ketika saya waktu itu mewakili Toyota berbicara di Steel Conference di Bangkok, Thailand, dan saya meminta agar raw material dari Toyota jangan lagi pakai Nippon Steel, China Steel, tapi pakai Krakatau Steel. Agar lokal kontennya bisa 60%. Itu saya lakukan di tahun 2001 di seluruh pertemuan Toyota seluruh dunia di Bangkok, Thailand. Dan saya mewakili Toyota Indonesia. Karena bos saya orang Jepang, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya diminta mewakili dia ngomong bahasa Inggris di tengah forum. Dan permintaan kita waktu itu disetujui. Akhirnya kita membentuk project Toyota Daihatsu joint venture, joint operation, di mana dice kita masing-masing kita gabungkan, dice di Daihatsu dan di dice di Toyota. Sampai sekarang masih running. Competitive advantage yang dihasilkan masih running selama 20 tahun lebih, hampir 20 tahun. Itu produk masih ada. That is slow cycle market. Karena untuk meniru very costly. Kemudian fast cycle market, ya, yang dia waktunya itu tadi 20 tahun. Ini sekarang kita fast cycle markets. Produk handphone itu fast cycle market. Kenapa? Handphone fast apa medium? Medium. Karena apa? Kapan dia obsolete handphone itu? Ketika 1G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, itu periodenya itu butuh waktu yang cukup lama. At least ya until 5 years ya. Kita 4G udah berapa tahun ini? Udah 5 tahun lebih kan? Setelah 5 tahun kita masuk ke 5G, itu HP 4G pada nggak ada harganya. Jadi markets memiliki competitive advantage itu moderately shielded from imitation, where imitation is moderately costly. Jadi nggak mesti di imitation, secara teknologi juga, apakah teknologinya sudah obsolete atau belum, sudah obsolete atau tidak. Jadi sebagai external environment-nya adalah teknologi. Ketika kita mulai masuk era 5G, handphone yang 4G, bye-bye. Ya kan? Itu masuk ke dalam standard cycle markets. Yang fast cycle markets, yang dia perubahannya dia betul-betul cepat sekali. Contoh, apa contohnya? Yang fast cycle markets.
Hobis, Pak, hobis. Apa? Hobis seperti tanaman hias atau ikan hias atau sifatnya atau makanan yang Milo kepal itu mungkin yang Iya, yang ada kemarin Milo hijau itu ya, apa namanya? es kepal Milo, Pak. Ya, es kepal Milo ya. Tiba-tiba muncul booming, hilang gitu kan? Fast cycle markets. Atau sekarang sepeda gitu ya. Itu juga sekarang lagi pandemi, sepeda muncul. Dan dia pertamanya sepeda Brompton. Besok itu bengkel sebelah udah bikin Brompton lokal gitu ya, gampang ditiru. Nah, dan banyak imitasinya beredar, ya. Itu menjadi fast cycle markets. Jadi berdasarkan waktu, waktunya, mana yang waktunya yang periodenya lama, sedang, dan cepat. Kebayang? Iya, Pak. Alright, cool. Any other questions? Pak, Tanya, Pak. izin tanya Pak, Silakan, Pak Kuncoro. bicara soal tiru-petiru ini Pak, kita kan sebetulnya lebih mengenal China itu sebagai negara yang suka meniru barang ya Pak ya. Mm-hmm. Cuman apakah menurut Bapak, saya mau tahu itu, ada nggak produk yang teknologi justru yang sekarang ini orang meniru China? Karena kan contohnya kayak tadi handphone. Setahu saya handphone itu dulu semua satu slot. Terus China tuh memulai 2 slot. Nah, sekarang semua meniru China tuh. Jadi Samsung atau Apple, bahkan Apple aja sekarang ada 2 slot. Dia kerjasama sama smartphone. Maksudnya kalau dalam hal tiru-meniru ini apakah saling meniru gitu, Pak? Nggak hanya China yang meniru gitu. Masalahnya bukan tiru-menirunya. Masalahnya harganya murah. Kenapa harga Cina barang-barangnya bisa murah? Kenapa coba? Karena mass produksi, Pak, dan bahan-bahannya juga murah, ada subsidi dari pemerintah. Terus mereka pakai yang KW-nya KW super duper paling murah, Pak. Oke. Ada satu yang belum disentuh. Kenapa harga Cina paling murah? Dumping, Pak. Bukan. Karena cost leadership, Pak. Iya, kenapa dia bisa cost leadership? Bahan baku mungkin. Ya boleh, tapi belum itu yang saya maksudkan. Kenapa Cina bisa murah? Betul, mass production. Kenapa? Upah produksinya atau upah Bukan. Ya betul, upah produksinya murah, betul. Tapi kenapa Y-nya sampai 5 kali? Saya tanyakan kenapa sampai 5 kali nih. Kenapa upah produksi murah? Kenapa dia mass production? Kenapa dia cost leadership? Masih kenapa ini? Kira-kira kenapa? Kalau tidak terlalu banyak eksekutifnya gimana Pak? Jadi tidak terlalu banyak eksekutif itu artinya tidak banyak petinggi-petinggi. Bukan. Kenapa dia mass production? Kenapa dia cost leadership? Kenapa dia biayanya murah? Udah tercapai Pak economies of scale-nya, jadi produksinya bisa banyak. Kenapa bisa economy of scale? Tambah nilainya, Pak. Kenapa bisa economic of scale? Rini. Ya itu Pak, dia dari sisi penduduk itu maksudnya untuk jadi konsumen itu sudah cukup besar gitu Pak. Jadi dia bisa produksi sendiri seperti itu. That's it. Itu jawabannya. Karena mereka memiliki base population paling besar di dunia. Dan kita, seluruh dunia nggak ada yang bisa mengalahkan jumlah penduduk Cina. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya economic of scale. Terjadinya mass production. Unit cost-nya paling murah. Sehingga tidak ada suatu negara manapun yang sanggup mengalahkan harga Cina. Karena mereka base customer-nya udah gede banget. So, isunya bukan ditiru-meniru. Mereka tiru, mereka modifikasi, tapi karena mereka economic of scale, biaya jadi murah, mereka ekspor harga di luar
orang pada beli produk mereka, harganya murah. Menjawab Pak Kuncoro? Ya, Pak, terjawab. Alright. Iya, betul, betul, Pak. Ya, memang China itu malah jadi sekarang orang justru mereka bukannya menyingkirkan eh, tidak boleh bersaing gitu. Karena semua handphone sekarang pakai ada bahasa Cinanya kan. Artinya mereka malah menjadikan Cina salah satu pasar yang tadi populasi terbesar. Yes. Betul, betul, Pak. Makasih, Pak, jawabannya, Pak. Alright. Oke. Pertanyaan lain? Izin tanya, Pak. Silakan, Pak Arif. Eh, Tadi kita udah bahas sekilas, Pak. Bapak membahas mengenai persaingan yang sangat ketat antara FedEx sama UPS ya, Pak. Contohnya, Pak, dari contohnya tadi ada FedEx sama Tadi UPS. contohnya tadi itu apa tadi contohnya kita? Tadi? Kayak Tokopedia Bukalapak. Oke, terus di presentasi ada tadi Pak ada FedEx sama UPS. Nah, ada. satu sisi kita mengenal ada yang namanya. Ya, silakan. Ya, kita mengenal ada yang namanya ini Pak DHL Pak. DHL itu kan dia sebenarnya base-nya kan sama ya, tapi dia bermain di harga yang lebih mahal, tapi orang nggak keberatan karena dia ada value added diantaranya fitur untuk same day service segala macam. Nah itu kalau di dalam competitive rivalry ini masuk kemana Pak ya? Yang dia dibanding sama UPS sama FedEx Pak? Oke, jadi jadi kita kan di minggu lalu kita membahas apanya di strateginya. Misalkan DHL, dia memakai diferensiasi gitu ya. Dia kasih harga mahal, tapi kita dapat same day services kan? Dibandingkan yang harga murah tapi datang seminggu lagi gitu ya. Nah, jadi mereka bikin diferensiasi. Diferensiasi itu baru sampai business level strategi. Di dalam hari ini kita bahas tacticalnya, apa saja action yang dia lakukan. Ya. Jadi kalau yang strategi itu yang sifatnya umum. Umum itu sifatnya itu bahasa Arabnya itu umum. Saya lupa lagi bahasa Arabnya umum. Khusus, ma'rifah. Ma'rifah khusus. Umum, aduh saya lupa. Oke. Terus, jadi di dalam hal ini hari ini kita bicara yang sifatnya khusus. Action apa? Oke, dia kalau misalkan, kita harus bikin advertising. Kita harus kejar advertising untuk objektifnya tercapai. Oke, itu baru strategi umum. Tetapi untuk yang actionnya, advertising terkait apa? Advertising campaign terkait apa? Ya itulah yang menjadi competitive action-nya. Ada campaign mengenai 888, ada campaign mengenai same day delivery, ada campaign mengenai apa, itu jadi competitive action yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kemudian direspons oleh kompetitornya dia, berupa competitive response. Karena competitive action yang kita lakukan mengganggu mereka punya reputasi, mengganggu mereka punya market size, sehingga timbul mereka punya motivasi untuk mempertahankan mereka punya market position. Dan mereka juga memiliki capital yang cukup, ability. Nah, karena mereka aware terhadap Anda punya competitive response, action. Nah, jadi apa yang dilakukan DHL untuk same day delivery itu merupakan competitive action. Menjawab? Iya Pak, terima kasih Pak. Alright. Questions? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita bahas berikutnya adalah untuk UTS minggu depan. Jadi untuk UTS minggu depan, saya akan keluarkan case untuk Anda semua. Ya, nanti akan ada case-nya itu mungkin satu case, tapi soalnya bisa beda-beda berdasarkan absensi Anda. Antara absen yang
kelipatan kelipatan genap atau kelipatan ganjil, bisa beda soal. Jadi pertanyaannya bisa beda, ya. Atau juga beberapa case dan pertanyaannya beda-beda. Case akan saya publish antara 1-2 hari ini. Kemudian deadline kumpulkannya itu minggu depan, tanggal 17, jam 3.30. Ya. Jawaban disubmit di Google Classroom. Kemudian jawaban itu berupa deck presentasi Anda, ya. Kemudian apabila ketahuan ada yang jawabannya copy paste, maka nilainya C. Bila saya menemukan satu soal jawabannya plek sama, nilai Anda maksimal C. Dan nanti bisa Anda istilahnya challenge kalau misalkan Anda merasa Anda tidak melakukan copy paste dari teman Anda. Kalau nilainya ketahuan, itu dari sisi copy paste saja dulu. Kalau udah ketahuan, itu udah pasti nilai maksimal C untuk seluruh soal. Itu yang pertama. Yang kedua, baru dilihat kualitas jawaban Anda. Ya. Jadi seksinya dari sisi itu dulu yang pertama. Oke. Saya rasa itu cukup menjelaskan ya. Bapak, Yes. Bapak Kenapa? itu harus tanggal 17. Kan harus tanggal 17 serahkan UTS-nya kan? Bagus itu boleh molor nggak sih kalau dari ketentuannya hari Minggu gitu Pak atau Senin Pak biar nggak ngapan gitu Pak. Kan ketentuannya UTS diserah. Harus tanggal 17 ya Pak. Bang Agustin, bagaimana? Tanggal 17 kan? Kalau saya gini nih Pak, jadi masa UTS itu bukannya ada di 2 minggu ya Pak, jadi dari masa minggu depan sampai minggu depannya lagi, setahu saya. Betul. Artinya maksud saya adalah kalau dia case study, maka kan soal diserahkan seminggu sebelum ujian kan? Iya Pak, jadi UTS itu kalau tidak salah itu adalah tanggal 12 sampai 24 ya Mbak Wit ya? Iya, ada periodenya Pak. Jadi selama masa itu masih ada keluasan waktu sebenarnya Masih Pak. bisa Pak, betul. Saya lihat dulu sama Mas Adit ya. Kita jadwal UTS-nya tanggal berapa? Kalau nggak salah dia sebut tanggal 17 deh, betul nggak? Betul Iya Pak, 12 sampai 17. 24 betul Pak. Bukan, yang untuk strategic manajemen tanggal 17 kan? Betul Pak, Sabtu depan Pak. Sabtu depan kan? Artinya ya. Dia minta untuk soal diserahkan seminggu sebelum kalau case. Karena dari dia minta mahasiswa mengumpulkan di tanggal 17. Kalau misalkan mau tanggal 20, soal saya publis tanggal 13. Iya boleh Pak, kalau gitu tanggal 13 Pak. Oke Pak. Boleh Pak. Iya Pak, buat napas Pak, yang lain soalnya Iya Pak, tugasnya soalnya banyak. banyak yang tugasnya lain, Pak. Tugasnya juga banyak Pak. Ya nggak apa-apa. Semuanya case Pak. Terfokus banyak. Pak, jadinya Bapak baik. all out Pak. Ya nggak ada masalah. Saya sih waktu asal kita sepakat ya. Jadi maunya soal saya publish tanggal 13. Iya Iya Pak, kalau boleh Pak. Iya Pak. Iya Pak, kalau boleh. Iya Pak, jadi dikumpulin boleh. tanggal 20 Pak. No worries. Tanggal 20 kumpul jam 3.30. Paling lama. Baik Pak. Makasih banyak Ya, Bapak. Oke. Pronto Pak, pronto. Baik, baik. Yeay. Oke. Tapi kita semua sepakat ya. Ketahuan copy paste, selamat Anda dapat C ya. Siap Pak. Oke Pak. Ya Pak. Selamat, Pak Selamat dapat C tuh. Formatnya Pak, izin tanya. Yes. Dalam PowerPoint Pak ya? Dalam PowerPoint. Dalam PowerPoint. Kemudian kalau ketahuan jadi saya harap Anda tidak Google search ya. Kalau ketahuan Google search, copy paste Google search pun itu nilai C. Karena Anda tidak baca kasus. Anda
mengandalkan jawaban Google Search. Ya. Jadi bahasa tulisannya pun sudah ketahuan ini Google Search. Jadi kalau Anda harus berpikir untuk memparaphrase apa soal yang diberikan di kasus, bukan apa yang dipikirkan oleh Google. Ya. Jadi kalau jawabannya copy Google ketahuan, wah ini copy Google ini. Karena dari susunan kalimatnya kan Google beda sama susunan kalimat pikiran manusia kan. Ya, cara logika tulisan Google ketahuan. Ya. Sering nggak sinkron. Nah, kalau Anda demikian, ya jawaban Anda ya untuk Anda yang tidak mau berpikir keras, ya nilainya dapat C. Atau tidak mau berpikir berdasarkan kasus dan menginterpretasikan kasus yang diberikan, ya saya cuma bisa kasih C. Tapi kalau Anda berpikir, mendigest, dan menginterpretasikan dan memparaphrasing terhadap apa yang diberikan oleh kasus, dan kita baru bisa analisa nilai Anda. Kapish? Pronto, Pak. Oke. Untuk maksimum slide, ada berapa slide, Pak? Untuk PowerPoint-nya, Pak? Bukan maksimum slide. Jawaban Anda, bukan yang saya cari bukan jawaban yang panjang gitu, tidak. Oke. Tapi jawaban yang menjawab secara esensi apa yang ditanyakan. Siapa? Ada itu yang jawabannya ngopi satu kertas, yang penting halamannya panjang. Halo, ya itu it happens ya. Demikian. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Sabtu Tidak ada? depan tetap ada perkuliahan, Pak? Nggak ada, Sabtu depan itu UTS. Ya UTS ya, Pak. Baik, Pak. Apa mau perkuliahan? Jangan, Pak. Apa? Ya, nggak tahu. Saya schedule-nya ikut dari kampus kan. Ya. Baik, Pak, sebelum ya. Kalau boleh usul sebenarnya kalau di Google Classroom itu kan semua tugas teman-teman itu kan kelihatan ya Pak. Mohon maaf nih memang jadi khawatirnya bisa atau kenapa emang kelihatan tugas-tugas teman-teman yang dikumpulin orang yang lain juga bisa masuk, bisa baca? Bisa Pak. Kelihatan Pak. Bisa Pak. Oke, kalau gitu kalau pakai e-learning Pak gimana Pak? Kalau gitu ke email saya saja, email yang Paramadina. Paramadina, Pak. Ya, lecturer@paramadina ya. Iya, Pak. Siapa? Oke. Ternyata bisa baca ya? Alright, Harus, Pak. kalau Bisa, Pak. gitu- Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa kompas ya Pak. Kalau Google Classroom bisa. mestinya Betul, nggak Pak. bisa. Kecuali pakai Gdoc nggak bisa, harus request access ya. Tapi kalau pakai Word bisa, Pak. Iya, Pak. Makanya kadang kita worry. Kita biasanya pakai Gdoc. Kalau Gdoc nggak bisa, Pak. Orang lain buka. Harus ada akses dari kita. Dan ketika ada yang mau klik. Oh iya ya. Harusnya bisa sih Pak, kalau di stream bisa kelihatan. Cuma kalau pas di submit kayak assign gitu yang Bapak bikinnya sendiri itu nggak bisa kelihatan. Oh, gimana kalau di stream ya? Kalau di Ya stream di stream ya? kan di Iya. di stream kan di home itu Kalau bisa. di stream memang semua bisa baca. Jangan di stream submitnya. Submitnya yang di assignment. Kalau di assignment nggak bisa baca kan? Iya, di assignment cuma Iya. kita sendiri aja. Iya, betul. Makanya saya minta di submitnya di assignment, bukan di Baik. stream. Iya. Kecuali Iya, kalau Pak. Anda ingin jawaban Anda di copy paste sama teman-teman. Jadinya bisa di email Pak. Apa? Jadi Jadi dikirim email. dulu aja. Dikirim dulu aja di Google Classroom yang di assignment atau di exam nanti Anda submitnya di dalam itu. Karena itu yang bisa baca cuma saya. Dan yang kedua, Anda juga sisi ke email saya dan Mas Adit. Baik, Pak. Oke, supaya Mas Adit dia juga ada checklist mahasiswa yang udah ngumpulin ujian gitu ya. Iya. Baik, Pak. Oke, baik. Sebelum kita tutup, kita foto dulu buat laporan Mas Aditnya nih. Semuanya on cam. Siapa yang hari ini dijokiin sama pacar? Tolong ngacung. Nyalakan. Oke, siapa yang dijokiin pacar? Yang besok ujian minta dijokiin Nggak punya pacar, Pak. Nggak punya pacar, Pak. Aduh, oke. Belum. Udah punyanya suami, Pak. Oh iya.
Baik, 1, 2, 3. Baik. Alright, Bapak Ibu semua, demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai hari tanggal 13 saya akan kirimkan soal ujian. Selamat melaksanakan ujian. Semoga sukses, dapat A semua. Amin. Baik. Demikian perkuliahan kita. Stay in health, stay in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you, Pak. Di weekend, Pak. Bye-bye, Pak. Unyu. Pronto. Alhamdulillah.